Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran kali ini. Di pelajaran kali ini kita masih akan membahas dan membicarakan tentang cerita fantasi. Ya, masih ingatkah kalian sebelumnya? Ibu ingatkan lagi ya bahwa teks cerita fantasi adalah bagian dari teks narasi, yaitu teks yang berisi cerita. Karena narasi itu cerita ya. Isi cerita teks fantasi biasanya halayan dan bukan hal nyata. Nah, ini diingat konsep dasarnya ya. Kemudian ciri cerita fantasi yang paling menonjol itu tokohnya itu unik, memiliki kekuatan super atau keanehan, atau juga memiliki keajaiban. Itu ciri khas dari cerita fantasi. Kemudian dia juga menggunakan berbagai latar dan alur. Latar itu tempat cerita berlangsung ya nak, kalau alur itu jalan cerita. Nah, tapi sebelum materi dijelaskan lebih lanjut, silakan persiapkan dulu buku catatan dan buku paketnya beserta alat tulisnya. Karena nanti kalian harus mencatat materi-materi yang Ibu sampaikan dalam video ini. Nah, semuanya sudah siap? Sudah siap buku catatan dan alat tulisnya? Baiklah, kalau semuanya sudah siap, mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa sesuai ajaran dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang jenis cerita fantasi. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang pengertian dan ciri-ciri, maka hari ini kita akan berbicara tentang jenis cerita fantasi. Ingat ya, kalian ibu sebelumnya kan sudah bilang bahwa ciri teks cerita fantasi itu menggunakan berbagai latar dan alur. Latar itu tempat cerita berlangsung dan alur itu jalan cerita. Nah, jadi jenis cerita fantasi secara umum itu ada dua ya. Yang pertama ada cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata. Dan yang kedua ada cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi persiapkan alat catatannya, buku catatannya dipersiapkan. Kita akan berbicara tentang jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi ada dua. Ada cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata. Dan ada cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Ini silahkan kamu tulis ya di buku catatan ya. Supaya apa yang ibu sampaikan tidak lupa. Sudah selesai mencatatnya? Oke, kalau sudah kita lanjutkan ya. Kita bahas pertama jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata. Nah, cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata itu ada dua juga. Ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Apakah keduanya? Maka kita pelajari. Cerita fantasi total berdasarkan buku paket di halaman 53 adalah cerita fantasi yang semua tokohnya, latarnya itu tidak ada di dunia nyata. Jadi secara total semua unsur dalam ceritanya benar-benar hasil rekayasa. Contohnya cerita fantasi Ekor Biru Nataga. Ini ada di buku paket juga ya, cerita fantasi Ekor Biru Nataga. Nah, mengapa ini disebut cerita fantasi total? Karena tokohnya itu Komodo yang memimpin pasukan untuk menyerang pasukan serigala yang semuanya itu bisa berbicara. Sedangkan Komodo, serigala pada dasarnya itu tidak bisa berbicara manusia. Jadi itu tidak ada dalam kehidupan nyata, bukan? Ya, kemudian lokasi ceritanya, nama kotanya di Tanamodo. Itu tidak ada nama kota di Tanamodo di Indonesia ini. Kita tahu Komodo itu hidup di Nusa Tenggara Timur.
tapi tidak ada nama kota Modo di Nusa Tenggara Timur. Maka lokasi ceritanya juga tidak ada di dunia nyata. Kemudian alur atau jalan ceritanya juga tidak mungkin terjadi di dunia nyata ya. Secara komodo yang sudah Ibu lihat di Nusa Tenggara Timur itu tidak berkumpul dengan serigala seperti itu. Karena serigalanya juga tidak ada kan. Jadi tokoh komodo yang bisa berbicara, yang memimpin pasukan, lokasi cerita Tanah Modo yang tidak ada dalam kehidupan nyata, kemudian jalan ceritanya juga yang tidak mungkin terjadi, kemudian tokohnya juga memiliki keunikan. Nah, ini secara keseluruhan, secara total ini adalah hasil rekayasa dari penulisnya. Jadi, cerita fantasi Ekor Biru Nataga itu adalah contoh cerita fantasi total, yang artinya semua tokoh, latar, dan alur ceritanya itu tidak ada di dunia nyata. Begitu ya nak ya, paham ya? Yang ini juga dicatat supaya kamu bisa paham dan bisa ingat penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya ada cerita fantasi irisan. Ini kamu bisa lihat juga di buku paket halaman 53. Cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang tokoh, latar, dan unsur cerita lainnya menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Artinya bahwa dalam cerita ini masih ada unsur dunia nyatanya, tetapi ingat ada unsur imajinasinya. Jadi kalau cerita fantasi irisan itu mix ya, gabungan antara dunia nyata dan dunia hayal. Seperti misalnya kalian berimajinasi, kalian berada di suatu kota, kemudian kalian berimajinasi. Nah, itu namanya cerita fantasi irisan. Jadi imajinasi kalian didasarkan pada kehidupan nyata. Contoh ceritanya itu adalah Aladin dan Lampu Ajaib. Semuanya sudah pernah membaca atau menonton film Aladin? Cerita Aladin dan Lampu Ajaib pasti semuanya sudah pernah ya, karena ini adalah cerita yang sudah sangat lama. Nah, di cerita Aladin dan Lampu Ajaib, tokoh utamanya itu ada Aladin dan Yasmin, seorang pria biasa yang tentu bisa saja ada di dunia nyata, bukan? Tapi tetap dalam cerita Aladin itu ada imajinasinya. Ada hal yang tidak mungkin ada di dunia nyatanya. Siapa? Tokoh jin yang keluar dari lampu ajaib yang jelas tidak mungkin ada di dunia nyata. Betul kan? Jadi di cerita fantasi irisan ini kita lihat dari tokoh ceritanya saja Aladin dari dunia nyata, sedangkan dimunculkan tokoh lain yang bukan dari dunia nyata. Maka ini adalah cerita fantasi irisan. Apalagi yang menjelaskan bahwa Aladin dan Lampu Ajaib adalah cerita fantasi irisan. Kemudian lokasi ceritanya. Lokasi ceritanya terinspirasi dari dunia nyata, yaitu berada di tanah Arab. Betul kan? Tapi ada kegiatan tokoh di dalam cerita yang seperti menggunakan karpet terbang, menggosok-gosok lampu ajaib, kemudian keluar jin. Itu kan semuanya hanya hayalan dan imajinasi saja. Seperti itu. Terakhir, alur atau jalan ceritanya juga masih dianggap terinspirasi di kehidupan nyata. Tetapi ada unsur keajaiban di dalamnya. Begitu. Jadi jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata ada dua. Ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Kalian bisa baca di buku paket halaman 53. Sudah dicatat semuanya sampai sini? Ya? Baiklah, kalau sudah dicatat, semoga semuanya bisa paham ya. Sekarang kita lanjutkan ke jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya. Jenis cerita fantasi berdasarkan latar ceritanya dibagi menjadi dua juga. Tapi ingat, latar itu adalah lokasi cerita. Jadi ini jenis cerita fantasi berdasarkan lokasi ceritanya ya. Nah, ada dua. Ada cerita fantasi sezaman dan ada cerita fantasi lintas waktu. Apakah itu keduanya? Kita bahas satu persatu.
Yang pertama, cerita fantasi sezaman. Ini bisa kalian baca di halaman 54 di buku paket. Cerita fantasi sezaman ini disebut juga sebagai cerita fantasi latar waktu satu zaman. Artinya, cerita yang disampaikan dari awal cerita hingga akhir cerita tidak ada perbedaan lokasi atau tempat cerita. Tidak ada perbedaan waktu cerita. Jadi jika ceritanya disampaikan pada masa sekarang 2020, maka selesai juga akhir ceritanya di 2020. Tidak ada flashback, tidak ada futuristik atau berjalan menceritakan masa depan. Tidak ada seperti itu. Jadi ceritanya hanya berada di satu garis waktu saja. Jika kamu menggunakan cerita tahun 2019, berarti hanya cerita tahun 2019 saja. Sudah sampai situ. Contohnya ini juga dari cerita fantasi Ekor Biru Nataga ya. Cerita fantasi Ekor Biru Nataga latar yang digunakan hanya latar cerita satu waktu saja. Tidak ada proses melintas ke lain waktu. Kemudian cerita fantasi Aladin juga latar yang digunakan hanya latar cerita satu waktu saja. Tidak ada proses melintas ke lain waktu juga. Paham ya? Jadi kalau cerita fantasi sezaman itu adalah jenis cerita fantasi berdasarkan latarnya. Tetapi dia menggunakan cerita pada garis waktu tertentu saja. Tidak ada percampuran waktu penceritaan. Lanjut. Selanjutnya cerita fantasi lintas waktu halaman 54. Ini kamu bisa baca di buku paket halaman 54 juga ya. Nah, cerita fantasi lintas waktu adalah cerita fantasi yang memiliki dua latar di dalam ceritanya atau bisa lebih. Artinya, latar yang digunakan dalam cerita ini bisa saja latar kehidupan saat ini yang kemudian melintas ke 50 tahun silam atau mungkin latar kehidupan cerita pada 50 tahun silam dan dia masuk ke tahun 2020 seperti itu. Jadi ada permainan waktu di dalam ceritanya. Bisa juga ceritanya saat ini, kemudian flashback ke belakang menceritakan apa masa lalu, kemudian maju lagi ke masa depan gitu. Jadi ceritanya campur-campur. Nah, itu dinamakan sebagai cerita fantasi lintas waktu. Contohnya cerita fantasi Doraemon, Nobita, dan Kesatria Dinosaurus. Kalian pernah menonton ini? Ya, yang pernah menonton pasti tahu ceritanya. Di Doraemon, Nobita, dan Kesatria Dinosaurus ini menggunakan dua latar, yaitu latar saat ini, yaitu pada saat Doraemon dan Nobita ada di kehidupannya di Jepang. Dan latar masa lalu, pada saat Doraemon dan Nobita ingin mengembalikan dinosaurus ke masa lalu, ke tempat dinosaurus berada. Seperti itu. Nah, jadi kita simpulkan ya anak-anak, bahwa jenis cerita fantasi dibagi menjadi dua. Ada cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata, dan ada cerita fantasi berdasarkan latarnya. Cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata, ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Kalau total itu keseluruhan isi ceritanya benar-benar rekayasa. Kalau irisan, isi ceritanya terinspirasi dari kehidupan nyata tetapi dibubuhi oleh hal-hal imajinasi yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Kemudian cerita fantasi berdasarkan latarnya ada cerita fantasi sezaman, yaitu cerita fantasi yang berada pada satu garis waktu, dan ada cerita fantasi lintas waktu, yaitu cerita fantasi yang memiliki masa penceritaan berbeda-beda di dalam ceritanya. Nah, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan ini bisa juga merupakan cerita fantasi sezaman atau lintas waktu. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kedua jenis cerita ini saling berhubungan. Nah, apakah kalian paham penjelasan Ibu? Semoga semuanya sudah dicatat ya, sehingga kamu bisa paham dan bisa ingat. Kalau misalnya masih ada hal yang ingin kamu tanyakan, silakan kamu bisa tanyakan di WhatsApp group. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.